Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita sore ini, yang mana kita sudah membahas tentang al-fawaid atau faidah-faidah. Faidah-faidah dari tambahan-tambahan huruf. Karena sebagaimana kita ketahui, sekarang kita lagi mempelajari tentang masih di dalam fiil-fiil. Jadi ada fiil sulasi mujarrad, ada yang sulasi mazid. Nah, sekarang kita salah satunya mempelajari faidah dari fiil sulasi mazid. Kata kerja, ingat fiil itu adalah kata kerja. Makanya faidah-faidah ini berkaitan dengan kata kerja sebagaimana yang kemarin. Yang pertama, af'ala dan fa'ala adalah ghaliban lit ta'diyah. Jadi secara umum memberikan faedah arti apa? At-ta'diyati. Nah, jadi fiil-fiil itu kata kerjanya memberikan faedah arti ta'diyah, membutuhkan objek atau yang dikenai perbuatan. Yang dikenai fiil tersebut, karena fiil artinya kan perbuatan. Nah, kemarin sudah kita contohkan. Nah, sekarang kita masuk masih di tambahan satu huruf, yaitu fa'ala. Sekarang faedah yang kedua, asani fa'ala. Nah, masih dari sini kemarin sudah kita bahas yang tambahan hamzah qata dan tasydid. Sekarang masuk tambahan alif, yaitu fa'ala. Fa'ala. Jadi faedah dari tambahan alif ini untuk apa? Ini dia. Ghaliban lil musyarakati. Ghaliban lil musyarakati. Itu dia faedah dari tambahan alif. Jadi ketika fiil sulasi mujarrad ini ditambah alif mengikuti fa'ala atau qatala ini, misalnya nasoro ditambah alif jadinya nasoro. Kalau doroba ditambahi alif jadinya doroba. Kemudian fataha ditambahi alif berarti artinya adalah fataha, seperti itu. Apa faedahnya? Faedahnya adalah ghaliban lil musyarakati. Ghaliban artinya adalah secara umum. Secara umum memberikan faedah. Maksudnya fiil wazan fa'ala ini faedahnya adalah ghaliban lil musyarakah, secara umum memberikan faedah arti musyarakah. Jadi faedahnya adalah musyarakah. Apa itu musyarakah? Artinya adalah bersekutu di dalam perbuatan tersebut atau di dalam pekerjaan tersebut. Karena kini kita lagi membahas fiil. Fiil itu kan perbuatan. Nah, jadi bersekutu di faedah ghaliban lil musyarakati artinya adalah secara umum memberikan faedah arti musyarakah. Dalam kurung bersekutu di dalam perbuatan atau pekerjaan. Itu faedah musyarakah. Sekarang kita bahas. Misalnya di sini. Ini ada fa'ala, wazan fa'ala. Contohnya mauzunnya apa kemarin? Qatala. Asalnya qatala. Nah, qatala ini yang belum ditambah, ini artinya membunuh. Tapi ketika ditambahin alif, jadinya qatala ini. Dan qatala faedahnya tadi apa? Bersekutu di dalam perbuatan. Maksudnya yang berbuat itu lebih dari satu. Jadi multi pelaku. Nah, makanya dinamakan bersekutu. Yang berbuat, misalnya kemarin kan misalnya ini farroha artinya membahagiakan. Misalnya Zaid membahagiakan ibunya. Nah, berarti ini cuma satu pelakunya, cuma Zaid saja. Berbeda kalau yang ini. Kalau yang ini misalnya qatala. Misalnya Muhammad saling membunuh dengan ihsan. Nah, itu dia artinya. Jadi dikasih arti saling. Kalau yang wazan ini dia ada arti salingnya, jadi dua-duanya. Nah, makanya itu dinamakan bersekutu. Maksudnya dua-duanya berbuat. Dua-duanya itu berbuat, melakukan perbuatan tersebut. Ketika disebut qatala Muhammad ihsan. Nah, misalnya Muhammad saling bunuh dengan ihsan. Nah, berarti kan Muhammad juga berusaha membunuh, Ihsan juga berusaha membunuh, seperti itu.
Seperti misalnya doroba. Doroba ini artinya memukul. Kalau kita bilang doroba, berarti artinya saling memukul. Nah, misalnya Ihsan dan Zaid saling memukul. Berarti dua-duanya memukul. Ihsan juga mukul, Zaid juga mukul. Nah, berbeda kalau kita bilang Ihsan memukul Zaid. Nah, berarti yang memukul Ihsan aja, Zaidnya nggak dipukul, Zaidnya nggak memukul balik. Nah, Zaidnya cuma dipukulin aja. Nah, beda kalau kita bilang doroba, saling pukul. Berarti dua-duanya pukul. Dua-duanya memukul. Ihsan memukul, Zaid juga memukul. Nah, itu dia faedah arti musyarakah. Jadi bersekutu di dalam perbuatan. Maksudnya multi pelaku. Nah, sama-sama berbuat ketika dibilang. Nah, berbeda dengan yang kemarin, farroha. Farroha artinya membahagiakan. Nah, jadi dia punya ya maf'ulnya, punya objeknya. Misalnya Zaid membahagiakan ibunya. Nah, di sini ibunya yang membahagiakan Zaid saja. Nah, itu faedah qatala atau fa'ala, tambahan alif. Misalnya sekarang ini Nasoro artinya waktu itu Nasoro adalah menolong. Kalau kita jadikan ditambahin alif ini, jadinya Nasoro, jadi panjang. Jadi ngikutin fa'ala atau qatala. Nah, yang Nasoro pertama artinya cuma menolong saja. Ketika ditambahin alif ada faedahnya. Faedahnya tambahan alif tadi apa? Faedahnya adalah musyarakah. Makanya artinya juga berubah. Jadilah artinya saling menolong. Nah, kalau saling menolong berarti dua-duanya menolong. Misalnya Muhammad dan Ihsan saling menolong. Nah, atau saling tolong menolong. Nah, sama-sama membantu. Misalnya Muhammad memberi uangnya uang 5.000. Ihsan juga menolong balik. Dia Ihsan membalas dengan memberi makanannya. Nah, saling tolong menolong. Nah, itu faedah yang kedua. Berbeda kemarin yang pertama, faedahnya untuk membutuhkan objek. Itu contohnya ini, farroha. Asalnya fariha. Fariha artinya bahagia. Ihsan bahagia. Ini berarti udah tidak butuh objek. Ya udah jelas. Tapi berbeda kalau kita bilang farroha, jadinya membahagiakan. Harus ada yang dibahagiakan. Nah, ini faedah yang kedua. Doroba juga sama, berarti dikasih saling. Misalnya makan, memakan. Bahasa Arabnya akala. Kalau kita panjangkan ditambah alif jadinya akala, berarti saling makan. Dua-duanya sama-sama saling makan. Nah. Dan insyaallah sore ini kita sampai di wazan fa'ala. Kemudian besok insyaallah kita bahas tentang faedah tambahan arti dari ifta'ala, terus infa'ala dan tafa'ala. Wazan ifta'ala terus wazan infa'ala sama wazan tafa'ala ini faedahnya sama, satu. Berarti sudah masuk tambahan dua huruf, ifta'ala, infa'ala sama tafa'ala. Lihat, infa'ala, ifta'ala sama tafa'ala, ini tiga yang pertama. Ini faedahnya sama. Dan insyaallah akan kita bahas bedah pada pertemuan berikutnya. Dan pada pertemuan ini kita membahas tentang wazan fa'ala. Wazan fa'ala, tambahan alif. Ingat tadi faedahnya adalah musyarakah. Dan untuk tugasnya sama seperti kemarin, jadi adik hafalkan bahasa Arab dan Indonya. Terus disetor dari yang faedah pertama, jadi al-fawaidu. Yang af'ala dan fa'ala juga di store. Jadi tidak cuma fa'ala saja. Dari awal. Af'ala sama fa'ala. Terus ditambahin fa'ala. Setorannya menggunakan arti. Ingat tadi artinya apa? Dia itu ghaliban lil musyarakati, secara umum memberikan faedah apa? Musyarakah, bersekutu di dalam perbuatan. Itu saja tugasnya, tidak ada tugas tulisan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.